Serminati, Guru SMA Kristen Anak Panah, Kabupaten Nahulu. Kondisi yang melandasi praktik baik saya adalah adanya karakteristik siswa yang beraneka ragam, baik minat, potensi, dan gaya belajar. Kondisi kelas yang pasif dikarenakan pembelajaran di 3 jam terakhir jam siang yang menyebabkan siswa mengantuk dan bosan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka saya menerapkan pembelajaran menyenangkan berbasis diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat dari kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil pelajar murid. Sedangkan diferensiasi dapat diberikan dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi gaya belajar murid lewat angket belajar murid. Tujuan praktik baik ini adalah menciptakan pembelajaran menyenangkan yang memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Dan indikatornya adalah murid terlibat aktif, murid merasa senang, dan murid menghasilkan produk belajar sesuai gaya belajarnya. Adakah yang mau berpendapat tentang gambar ini? Boleh angkat tangan. Beraktivitas. Oke, sekian. Oke. Fase tentang sel saraf. Lagi mencocokkan supaya menjadi satu sel saraf yang utuh. Ya, kelompok ini. Ya, ini kelompok kinestetik sudah selesai. Kelompok audio juga. Berikut siswa belajar melalui berbagai macam konten yang diberikan oleh guru. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok visual. Seperti yang teman-teman bisa lihat di depan, ini merupakan gambar otak di mana kami sudah menggambarnya dengan bagian dan fungsinya tertentu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang otak besar atau cerebrum. Otak besar mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Kedua ada otak depan, diencephalon. Mungkin sekian dari kami ucapkan terima kasih banyak. Kelompok audio akan mempertimbangkan rambu tentang otak, bagian-bagiannya serta fungsi-fungsinya. Dia punya otak, ada 7 bagian. Dimulai dari yang depan sampai yang paling belakang. Otak besar, cerebrum, otak depan, diencephalon, otak tengah, mesencephalon. Otak besar berfungsi untuk mengatur semua kegiatan yang kita sadari. Otak depan mengatur perasaan dan gerakan seluruh tubuh, rasa lapar dan haus. Halo semuanya. Halo semua, saya cerebrum. Saya terdapat pada otak bagian depan. Saya berfungsi sebagai menentukan tingkat kecerdasan, kepribadian, serta menerjemahkan sensor impuls. Halo, saya frontal lobe. Saya berfungsi sebagai mengontrol pemikiran, perencanaan, serta gerakan jangka pendek seperti berjalan. Kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Yang pertama Ibu mau bertanya, kira-kira bagian yang menarik dari pembelajaran kali ini tentang apa ya? Menyanyi. Silakan. Saat praktik Ibu. Saat praktek, menarik sekali itu. Iya, Sangat menarik. Ada lagi? Saya pernah lakukan. Ya. Susahnya cari lagu. Wah, keren. Mengetahui fungsi-fungsi otak yang Mengetahui fungsi-fungsi otak. Oke, thank you. Kita bisa simpulkan apa ya pembelajaran hari ini, bahwa kita belajar tentang otak. manusia yang pertama yaitu otak.
Refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah saya melihat anak-anak begitu antusias, begitu aktif, begitu senang dalam pembelajaran, dan juga mereka sudah menghasilkan produk sesuai dengan gaya belajar mereka. Namun masih banyak hal yang harus ditingkatkan, khususnya di dalam pemberian konten dan juga proses untuk anak-anak boleh memahami lebih baik lagi tentang konten tersebut. Demikian refleksi saya. Semangat terus. Perkenalkan, di sini nama saya Sensia. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas 11 MIPA 1. Di kami, sistem pembelajaran yang IBSTER ajarkan kepada kami sangat efektif. Mengapa? Karena dalam sistem pembelajarannya IBSTER menerapkan 3 hal, yaitu belajar secara kinestetik, visual, dan juga audience. Di mana anak-anak yang super aktif, yaitu anak-anak kinestetik bisa belajar dengan aktif, dan anak-anak visual atau anak-anak yang suka membaca bisa membaca buku dengan baik, dan juga yang kedua anak-anak yang suka mendengar atau menonton video bisa dicermati oleh video yang telah IBSTER berikan. Sekian dan terima kasih dari saya. Sekian praktik baik yang saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk menjadikan murid kita merdeka dalam belajar. Kritik dan saran tetap saya perlukan agar praktik baik yang saya lakukan semakin lebih lagi. Salam dan bahagia.